batil dari zaman Sayyidina Ali ya. Ada beberapa kalimat bagus tapi ditujukan buat untuk yang jelek. Itu mus zaman. Ya bukan zaman sekarang aja. Dari zaman Sayyidina Ali udah banyak. Kayak pejabat ngedeketin apa? Kayak ulama ngedeketin pejabat. Biar tegang ngaco. Biar ketularan soleh. Kalimatnya bagus, kenyataannya. Ya, bukannya pejabat yang soleh malah lu yang goblok. Itu pengalaman yang udah, alhamdulillah ke depan pasti lebih banyak. Oke, kita kembali kepada sebetulnya hadis ini ulangan maknanya ya, cuman redaksinya aja yang berbeda. Dari seorang sahabat yang bernama Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala an, ada kan kita radhiyallahu anhu insyaallah kita keluar dari majelis dapat perintah Allah ya. Ini doa ya. Apa kata Sayyidina Jundab? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha anna sesungguhnya anna huruf taukid kan sebelumnya semua watan ma'ul khabaru Rasulullah hobi itu ya. Kalau saya ya kuasai aja alat mah dengan bawa mulu. Ya kalau kelihatan obeng mau ngapa? Cukup alat lagi saat perlu keluar. Ayo ternyata hobi ngeluarin obeng-obeng ayo kita ladenin. Kita siap bahasa Inggris ada kunci Inggris. Oke, ila qaumi in anna sesungguhnya ya. Mana Zidan apa Al-Azmi ya, anna rasulah. Enggak boleh anna rasul. Sekarang kan banyak TV profesor ya Rasulullah goblok. Dia nggak ngerti pun ada mudah. Oke lah, tapi saya nggak ngeluarin alat enggak ya, cukup dengerin aja obeng-obeng. Anna Rasulah sesungguhnya utusan Allah. Ya Allah, sesungguhnya utusan Allah yang tidak lain adalah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, baginda itu khatamun nabiyyin. Tadi malam saya lihat YouTube ada seorang perempuan aku ini 25 para nabi rasul itu yang diutus 24 udah keluar yang 25 belum. Dia adalah satria peningit. Kemana ini larinya? Anis itu adalah Imam Mahdi. Sorbannya sudah ditengok. Ada kacau lah. Semua rekayasa padahal adin binukul lah bilukul. Agama itu harus pakai nakal bukan pakai akal ya. Kalau pakai akal ya rusak lah. Anna sesungguhnya Rasulullah utusan Allah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khabar ananya dari fa'il madhi wa fa'iluhu ya. Al-jumlah baina fi'il wal fa'il yakunu khabar anna ba'asa iku wis mutus eta tos mutus. Oke, mau coba apa ya gitu ya. Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa itu telah mengutus Rasul ya, akhirnya Ustaz telah mengutus Rasulullah SAW bahkan akan utusan. Nah, kita minta pertolongan syarah. Artinya apa? Ai jaisan ya. Jaisan tasmiyah bil masdar wa mab'us ya. Jadi baginda telah mengutus jais kelompok utusan atau jaisan kelompok bala tentara ya. Yang mana bala tentara yang diutus saat ini oleh baginda minal muslimin setengah saking wong Islam kabeh. Nah, gitu kalau ya. Sebagian dari umat Islam yang mana sekelompok Islam atau sekelompok Muslim
yang diutus oleh baginda kemana? Ila qaumin minal musyrikin. Jelas ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu pakai referensi, nggak ngawur ya. Kepada satu kaum minal musyrikina, yang mana kaum itu terdiri dari sebagian orang-orang musyrik. Humul, ayo kemarin udah barusan humul huraqah. Mereka adalah orang-orang yang berada di kelompok huraqah. Ya. Kama taqaddam fil hadis sabik, sebagaimana telah kita baca di hadis yang telah lalu ya. Ya. Karena tadi wa annahum iltaqau, wa annahum sesungguhnya bahkan atau sesungguhnya kaum boleh ya. Al-Ba'ad sesungguhnya sebagian bala tentara yang diutus baginda Rasul iltaqau, mereka bertemu dengan orang-orang yang memang diperintahkan oleh baginda untuk diketemukan, yaitu kaumun minal musyrikin. Sama maknanya dengan fakana rajulun minal musyrikina idza syaa yaqsida ila rajulin minal muslimina qasada lahu faqatalahu. Wa kana, dan adalah rajulun seorang laki-laki minal musyrikina dari golongan orang musyrik, idza tatkala syaa berkehendak an yaqsida untuk menuju si rajul ila rajulin kepada seorang laki-laki minal muslimina dari golongan orang Islam, qasadalahu maka menuju ya rajul lahu bagi si muslim ya. Kemudian apa tadi mana aku hilang? Qasada mana tadi? An yaksida ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalahu maka membunuhnya ya rajulun minal musyrikin hu akan rajulun minal muslimin. Wa anna rajulan, nanti kita perdalam, dan sesungguhnya seorang laki-laki minal muslimina yang ternyata terdiri dari golongan orang Islam, qasadalahu, qasada punya tujuan atau bermaksud ya rajul ghaflatahu akan lalainya rajul minal musyrikin, wa kunna natahaddas, dan kami saat itu sedang ngobrol annahu Usamah, si rajul tadi tidak lain seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Falamma maka ketika rafa'a mengangkat alaihi atas Zaid bin Usamah bin Zaid as-saifa akan sudah lagi falamma maka ketika rafa'a ya mengangkat Usamah bin Zaid alaihi atas rajul minal musyrikin, kita ulang ya, qala ngucap berkata ya rajul minal musyrikin la ilaha illallah, akan kalimat la ilaha illallah, faqatalahu maka membunuh Usamah bin Zaid akan rajul minal musyrikin. Sama awal kemarin cuma agak banyak ya. Waqatal faja al-Bashir maka datang Al-Bashiru seorang pembawa berita gembira ila Rasulillahi kepada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasa'alahu maka bertanya Rasulhu akan Al-Bashir atau kepada Usamah ya. Faqala lima qataltahu, kemana bosan? Pada Al-Bashir maka datanglah pembawa berita gembira kepada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasalahu
Maka Nabi bertanya kepada dia, wa akhbarahu, dan kemudian si Al-Bashir akhbarahu, memberitahu Al-Bashirhu akan baginda Rasul, hatta sehingga akhbarahu ngasih tahu si Rajul tadi, si Bashir hu akan baginda Rasul, khabar rajul akan berita seorang laki-laki yang bernama Usama bin Zaid. Pertanyaan Rasul apa? Kaifa sona'a, bagaimanakah sona'a, telah melakukan apa itu Usama? Nah, terjadinya ya ini kan secara simpel aja. Begini. Jadi Al-Imam apa namanya tadi, Jundab bin Abdullah mengatakan bahwa pernah terjadi wahai apa bah yang terjadi. Nabi pernah mengutus kelompok muslim untuk menghadapi kelompok musyrik ya. Innahum yaltaqau, akhirnya dengan izin Allah mereka bertemu kan. Karena rajul muslim itu saat yaksid ila rajul muslim qasadalahu wa qatalahu. Maka adalah seorang laki-laki dari orang musyrik, kita sya'a, kalau dia punya kehendak, kan yaksid untuk punya tujuan membunuh, ila rajulin minal muslimin, kepada seorang rajul yang ternyata dari muslim, qasadalahu, tidak ada halangan untuk datang untuk menyerang si muslim, faqatalahu, dan membunuhnya. Wa anna rajulan, ada lagi yang perlu kamu tahu, Aminuddin kata ini cerita. Kalau seorang laki-laki dari kaum muslimin, qasadahu, tahu punya tujuan untuk ngintip lalainya si musyrik, itu juga sama, bisa terjadi, bisa membunuh. Nah, saat itu kami sedang berbicara mengenai apa yang pernah terjadi dialami oleh seorang rajul yang tidak lain adalah Usama bin Zaid ya. Itu Usama bin Zaid, kita lagi ngobrol. Falamma rafa'a alaihi sayf, saat Usama mengangkat pedangnya untuk membunuh seorang musyrik ya. Ente tahu nggak? Itu orang musyrik langsung ngucapin la ilaha illallah. Tapi walaupun dia ngucapin la ilaha illallah, kok tahu tetap dibunuh. Ya kan? Jelas. Ini pertemuan ini. Pertemuan antara musyrik dan kafir. Itu orang musyrik kalau mau ada muslim dan musyrik, muslimin dan musyrikin. Orang muslimin punya kesempatan untuk membunuh ya. Kemudian orang musyrikin juga punya kesempatan untuk membunuh orang muslim. Orang musyrik ya. Orang muslim punya kesempatan untuk membunuh musyrik, orang muslim pun sangat terbuka kesempatan untuk membunuh orang musyrik. Cuman yang jadi persoalan, kami ini sedang ngobrol, sedang membicarakan satu kejadian ya. Usama itu pernah suatu saat, atau saat itu juga mungkin belum jelas ya. Saat itu Usama mau punya tujuan untuk membunuh seorang musyrik. Pas diangkat itu si pedang. Itu si musyrik ngomong la ilaha illallah. Yang jadi heran, tetap aja itu si Usama ngebunuh juga. Padahal dia udah secara fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada Al-Bashir. Akhirnya seorang laki-laki berinisiatif untuk membawa berita gembira. Berita gembira gimana? Bahwa Usama ya Rasul sudah berhasil membunuh seorang musyrik. Cuma itu musyrik sebelum dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Hasalahu Nabi. Nah, itu mana sih, mana salahnya kemana ini? Takut salah file ya. Falamma rafa'a alaihi sayf ay qabla wusuli ilaihi. Jadi begitu diangkat pedang, sebelum pedang itu nimpah leher orang musyrik, ternyata itu musyrik dengan fasihnya mengucapkan la ilaha illallah ay ma'akarinatiha, dengan segala macam caranya. Wahia Muhammadur Rasulullah ya. Cara untuk menyempurnakan la ilaha illallah harus berbarengan dengan Muhammadur Rasulullah, li'annahu la yatimul iman illa bihima. Kemudian fasa'alahu amma waqa'a fil jais minal umur, maka bertanya baginda, berarti ya, maka bertanya baginda kepada Al-Bashir amma waqa'a,
dari apa yang telah terjadi filmasi di dalam bala tentara yang diutus oleh baginda minal umur liyubayyin hukma ma fa'ala minha mimma lam yataqaddam fihi minhu bayannya. Jadi balik lagi terlalu jangan ditampilkan dulu. Fasa'alahu, maka bertanya al-Bashir apa Rasul maka bertanya Rasul akan Bashir apa yang ditanyakan amma waqa fil jas, dari segala sesuatu yang terjadi di lingkungan jas yang diutus Nabi untuk ketemu siapa namanya tadi kaum musyrikin ya. Yubayyin supaya menjelaskan, Yubayyin supaya menjelaskan al-Bashir. Ntar dulu salah. Yubayyin supaya menjelaskan. Yang enak ke baginda Rasul. Yubayyin supaya bisa menjelaskan baginda Rasul hukma akan hukum mafa'ala barang yang telah melakukan al-jis minha mimma lam yataqaddam fihi min hubayan. Minha daripada jaz, daripada yang belum terungkap fihi di dalam jaz minhu daripada baginda bayanun keterangan. Oke. Perlu saya udah bingung nih apa namanya? Fasa'alahu Faja al-Bashir, maka datang pembawa berita gembira kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka bertanya baginda kepada Bashir gitu ya. Wa akhbarahu, dan memberitakan al-Bashir, dan memberitakan wa akhbara, dan memberitakan al-Bashir akan baginda Rasul, hatta sehingga akhbarahu memberitakan si Bashir ya akan baginda Rasul khabar rajul akan berita seorang laki-laki kaifa sona'a, bagaimana itu si rajul sona'a melakukan satu kegiatan. Oke, ya jelas. Begitu Ustadz Dayat berhadapan dengan seorang musyrik, siap untuk menepas lehernya, si musyrik dengan izin Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap dengan kemenangan. Ali Ansori langsung datang ke saya. Bagaimana? Ansori, apa yang terjadi? Wah, hebat baginda. Usama udah berhasil nebas leher si musyrik. Oh, begitu, cakep. Cuman baginda terus terang saya mau nanya, itu si kafir pas mau ditebas sama Dayat ngomong la ilaha illallah, tapi dibunuh juga. Sama kemarin ini isinya. Cuman redaksinya yang bukan ribet ya, bukan ribet banget ini. Padahal begitu Ansori ngomong gitu, saya sebagai yang ngutus nih, panggil itu Dayat, benar panggil si Ansori ini. Ilokan anak muda lain masih diburu juga. Wah, pakai ilokan ya. Ini kan bahasa Betawi. Akhirnya dipanggil. Fakola, begitu berhadapan sama sih waktu kemarin bersih ya. Fakola, sini Usama. Ada apa baginda? Gue dengar emang lu bener. Apaan maksudnya? Gua dengar dari si Ansori, lu ngebunuh seseorang, padahal itu anak sebelum nyampe pedang lu ngomong la ilaha illallah. Emang lu bunuh juga, Pakola? 5 kota tahu ngapa lu? Gondrongnya mah, ngapa lu? Biar nggak tegang nih. Ngapa lu bunuh juga lah? Kan dia udah ngomong la ilaha illallah. Ngapa lu itu kagak boleh?
Jelas ya? Biar paham. Enggak Pak Ustaz tuh atur tuh apa balik domirnya. Ini penjelasannya aja. Faqala itu Usama ada punya alasan ya, argumennya apa? Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, mohon maaf ya. Emang saya tahu bahwa itu anak sebelum saya tebas lehernya ngomongnya la ilaha illallah, cuman tetap saya bunuh. Emang kenapa? Mana jadi? Ya Rasulullah, aujaha fil muslimin ya, ay auqa'al wajah wan nikayah ya. Tahu nggak baginda, itu yang saya bunuh adalah seorang musyrik yang telah banyak menyakiti orang Islam. Ya. Aujah itu Haji Mustafa bikin wajah, apa wajah? Sakit. Itu saya kalau besok arif andil al-alwam wal aujah wal alam. Wal aujah itu sakit pinggang, asam urat, apalagi. Nah, aku buntur tuh boleh main. Jadi itu aja, bukan pas Jokowi aja, di zaman baginda juga sudah ada wajah. Jadi wajah itu pegal-pegal gitu ya, apa namanya, pada pepak badan. Auqa'al wajah menyebabkan pada pegel, wanikaya dan juga kesakitan ya. Fil muslimin. Nah, di kelompok orang Islam. Lu tahu hukumnya orang udah la ilaha illallah kagak boleh lu bunuh. Kenapa masih lu bunuh juga Usama? Ya Allah, baginda Rasul mohon maaf, jengkel banget saya itu anak kan kurang ajar. Di antara kekurangan ajarnya auja'a fil muslimin, dia telah banyak menyebabkan sakitnya di kalangan orang Islam. Wa qatala, dan dia telah banyak membunuh. Qatala ya sih, mana? Kemana ke rajul ya? Wa qatala ya rajul minal musyrikin fulanan wa fulanan. Ya Allah, Nabi tahu nggak? Itu anak udah pernah, si Ono dibunuh sama dia, si ini dibunuh sama dia, si ini dibunuh sama dia. Makanya bunuh Rasul. Ngeselin tuh anak buah banget kurang aja. Kemudian wa sama lahu nafaron. Ya. Wa sama itu artinya menyebut nama lahu bagi baginda nafaron beberapa orang. Nafar itu kan ada yang bilang 3 orang, ada yang bilang 9, 1 dari sampai 9. Jadi nafar itu apa namanya, nafar itu dari 3 sampai 9 itu bisa dikatakan nafar ya. 4 orang nafar, 5 orang nafar, 6 orang nafar, 7 orang nafar, 9 orang juga nafar ya. Wasammalahu nafaron, dan menyebut nama itu bersama lahu di depan baginda Rasul nafaron beberapa orang yang ternyata merupakan korban dari anak yang saya bunuh. Makanya saya bunuh karena sudah terlalu banyak dia auja'a fil muslimin ya. Jelas. Wa inni hamaltu alaihi, wa inni, dan sesungguhnya saya hamaltu telah membawa saya alaihi atas rajul musyrik tadi. Mana falamma ra'a sayfa, jadi saya saat itu tergugah untuk buru-buru membunuh dia wahai Rasul. Kemudian saya bawa pedang saya dan kemudian saya keluarkan dari sarungnya. Tahu nggak Rasul kejadiannya? Falamma, maka ketika ro'a sayfa, melihat itu sirajul minal musyrikin, as-sayfa akan pedang, baru di situ mengucap la ilaha illallah. Begitu saya lihat mukanya, udah tujuan saya satu, pokoknya hari ini gua bunuh. Banyak banget kekacauan, berapa orang yang dibunuh dan berapa banyak kekacauan yang diciptakan di kalangan umat Islam. Saya akhirnya samperin ya Rasul, saya cabut pedang saya. Tadi hanya mah dia nggak ngomong. Pas itu si pedang udah yakin nimpah apa namanya lehernya, baru dia ngucap la ilaha illallah, kan nggak salah. Oh udah, cuman la ilaha illallah, cuman lu takut
Bukan kamu gua bukan kenal atau kira-kira begitu. Persis Aminuddin emosinya. Bodoh amat, mau Islam mau kagak, yang penting itu nyakitin hati gua. Wow, itu adanya di Green Light. Akhirnya kata baginda, apa itu? Tapi baginda apa dia? Kata baginda bilang udah, aku tak tahu. Terus kita bunuh juga, kok anak dia iyalah. Dengan cerita tuh. Begitu saya angkat warga ngomong lainnya lo, terus lu bunuh juga. Ya kok anak dia? Udah gurih banget tuh. Nih jawaban yang bikin kaget. Qala na'am. Kata Nabi apa? Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Wa kaifa tasna'u, bagaimana perbuatan kamu, bagaimana kamu akan melakukan dengan kalimat la ilaha illallah idza tatkala ja'at, datang yaumul qiyamati, tatkala datang itu kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat. Oke, ente bangga dengan apa yang telah ente lakukan. Yang jadi pikiran anak nih, itu anak udah ngucapin la ilaha illallah masih ente bunuh juga. Itu la ilaha illallah ntar hari kiamat akan berkeliaran. Gimana kalau lu ketemu dia udah diucapin sama seorang manusia, tapi masih lu bunuh juga, tanggung jawab lu sama kalimat la ilaha illallah ntar bagaimana hari kiamat. Jelas? Semua apa yang menjadi kehendak Allah terjadi di hari kiamat. Termasuk Al-Quran, ja'a biwajhin hasanin, ya. Quran akan datang hari kiamat sebagai seorang laki-laki yang berwajah ganteng, akan mencari siapa yang doyan baca Quran untuk dia ajak ke surga. Begitu juga kalimat la ilaha illallah akan menjelma sebagai makhluk yang gagah ganteng, dan mereka akan sama-sama ya la ilaha illallah akan sama-sama mencari siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia akan diajak untuk masuk ke surga. Yang gua pikirin bukan soal lu bunuh, jelas? Yang gua pikirin ntar la ilaha illallah bakal ketemu lu hari kiamat. Dan nanya kenapa lu membunuh orang yang udah ngucapin gua kata la ilaha illallah? Apa penyebabnya? Lu mau bilang apa sama dia? Jelas, gua aja jelas ya. Yang gua khawatir ntar ketemu la ilaha illallah, itu la ilaha illallah nanya, Usama, mengapa lu bunuh seorang muslim? Padahal udah ngucapin gua itu la ilaha illallah ya. Ntar lu ngomongnya bagaimana? Ini tanggung jawabnya hari kiamat, bukan buat bukan gaya-gayaan, buat cari nama biar lu kelihatan berani. Yang gua kepengen lu bisa masuk surga gara-gara perang dengan orang muslim. Ya. Karena Nabi kan mengutamakan akhirat. Nah kalau kita terbalik, kita mau udah bunuh aja, yang penting kelihatan sama tetangga kita berani. Kuburan gimana? Nggak ada yang lihat. Gila. Itu terjadi ya, kamu gagah ya. Saya nggak mau robokor nggak. Kalau muda jadi imam kan. Ya, jelas ya. Fakai maka bagaimana tasna'u kamu berbuat dengan pertemuan kamu dengan kalimat la ilaha illallah, bukan sekarang. Idza ja'at, apabila datang itu kalimat la ilaha illallah yaumul qiyamah, di hari kiamat ya, hari yang latus alunna yauma idzin anin na'im. Seluruh yang pernah kamu rasakan dari kenikmatan, semua makanan minuman yang pernah lewat tenggorokan kamu akan ditanya oleh Allah dari mana dan untuk apa. Ya, anil ma'il barid, dari air al-barid, air putih yang sifatnya adem, lewat kita punya tenggorokan, itu akan ditanya dari mana lu dapat air Aminuddin, dan setelah minum buat apa lu minum, itu akan ditanya. Apalagi nikmat punya istri,
nikmat punya anak, nikmat punya motor, nikmat punya mobil. Maka jangan lakukan kalimat hak tiga, halal, haram, hantem, hati-hati. Hak tiga. Ini yang gue pikirin. Bukan soal lu berani kagak, bukan soal lu kebayar dendam. Yang gua pikirin itu la ilaha illallah akan menjelma hari kiamat, bakal ketemu lu sama. Kalau lu ditanya kenapa lu bunuh orang yang ucapin la ilaha illallah, lu mau ngomong apa ke dia? Jelas? Waja'ala la yazidu ala ayyakula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Ya Allah, itu kalimat Menudin tahu nggak kata Usama? Diulang-ulang sama Nabi sampai kau bosan. Sebentar-bentar gimana sebentar? Tanggung jawab la ilaha illallah. Begitu dapat 3 menit, gimana lu ntar? Kalau ketemu la ilaha illallah 5 menit ketemu lagi, gimana lu ntar? Sampai diulang-ulang. Ini kenapa? Rahmatan, ya, rahmatan li ummatihi. Nabi melakukan teguran yang demikian dahsyat karena sayang kepada Usama, jangan sampai terjadi kegagalan dalam rangka masuk ke dalam surga Allah. Kalau kita kan jadi kiai nggak begitu. Yang penting amplop. Lu mau ke surga mau ke neraka bukan urusan gua. Yang penting gua punya Al-Fatihah. Udah Burhan 4 aja. Yang penting untung orang gua perlu mobil baru. Yang nggak sadar bahwa Nabi mengatakan la arba wa wahidun min ummati finnar. Tidak ada bahagia buat saya kalau satu di antara umatku masih ada di neraka. Itu yang harus diterapkan oleh para ustaz. Ini situ, ini yang 3 kesini para ustaz. Nggak tahu gue penunjuk gua doang lo aja. Ini kan yang 3 kemari. Tapi mukmin bertanggung jawablah agar jamaah Anda tidak ke neraka. Hidayah jamaah Anda usahakan untuk tidak ke neraka. Jangan mengutamakan keperluan sendiri. Jelas ya? Kan susah nyari usaha kayak begitu. Dulu udah susah, sekarang mah alhamdulillah lebih susah. Ya Rabbi, mana kemarin kan ada. Tuh, famazala yukarriruha ada kemarin. Ingat? Masalah tidak berhenti baginda yukarriruha, mengulang dan mengulang akan kalimat 5 kotal tahu wa qad qala la ilaha illallah wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Yang gua khawatir entar lu bagaimana ngejawabnya sama la ilaha illallah. Itu kalimat diulang sampai dia bilang apa? Coba gua belum Islam dulu baru hari ini kagak direwelin enggak ya mana. Ini perhatian kita semuanya ya. Mana tadi? Udah semua. Itu ada yang kelewat. Yang istighfirli. Aku tahu dari situ ya. Apakah kamu bunuh juga? Kalau na'am, yes. Of course, ya. Kata Nabi, pakai bagaimana entar lu? Bagaimana entar lu kalau berhadapan dengan la ilaha, apa yang mau lu kerjain? Tanggung jawab lu gimana? Kalau ketinggalan nih. Kalau ya Rasulullah istaghfirli, ya Rasul, emang saya telah berbuat salah. Istaghfir, mohonkan ampun ya Rasul, li buat saya. Nabi bukan ngejawab nama. Gua bingung. Rasul bagaimana mintain maghfirah, mintain ampunan dong Allah, kesalahan saya. Bukan naam Nabi bilang. Gua bingung. Terus jawab apa itu sama la ilaha kalau kena hari kiamat. Rasul istighfirli, bingung gua. Ya saya sorry ya. Maaf tapi bingung gua doainnya orang salah. Akhirnya apa?
Udah ya. Tadi ketinggalan, mohon maaf ya Allah, nggak kelihatan. Qala ya Rasulullah, itu sama ngomong, wahai baginda Rasul, istaghfirli, mohonkan ampun dong buat saya kepada Allah. Nabi bukan dalam dia. Kain batasna. Lu ntar bagaimana nggak jawab dah kalau la ilaha illallah dulu. Baca Allah maka menjadikan Rasul la yazidu ya. Baca Allah maka menjadikan Rasul akan kalimat tadi la yazidu, tidak menambah kalimat tadi ala ayakul, untuk mengucapkan kalimat tasnau la ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Rasul, saya telah berbuat salah, kemudian tolong ampuni, minta kepada Allah ampunan. Jawaban Nabi apa? Kaifa tasna'u bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Mohonkan ampun ya Rasul. Kaifa tasna'u, ayo diulang-ulang terus. Nggak nambah ngurang itu aja diulang-ulang. Berarti tanda bahwa apa yang telah saya lakukan ternyata di situ ada unsur kesalahan yang membuat jengkel baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.